Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Al-ayah. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bersyukur kepadanya bahwa kita sebagai manusia yang terpilih, manusia yang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan manusia pun hanya kata manusia saja sebagai makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih saat ini kita dengan seksama dengan hikmat dan hikmat dapat melaksanakan tugas Allah Subhanahu wa taala, mendatangi dan melakukan salat Jumat sebagai panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sekecil apapun, dari mulai berangkat kita dari rumah dan melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan ibadah Jumat ini hingga selesai, mudah-mudahan dapat dijadikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tadi saya dipinta judul oleh sebagian pengurus TKM, judulnya apa dalam menyampaikan khutbah ini, yaitu saya akan mengutip tentang doa yang paling mustajab adalah kita mendoakan kepada orang lain yang tidak ada di sisinya, atau kita sebut sebagai dahsyatnya doa secara rahasia. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya kita sampaikan salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga, sahabat, tabi'in dan para pengikutnya. Semoga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan satu lagi, semoga kita menjadi manusia yang terpilih, benar-benar terpilih, karena manusia adalah umat muslim itu dibagi atau diberikan 3 kategori, yaitu pertama, orang yang hanya mendolim dirinya sendiri, itu adalah orang yang tidak selamat. Yang kedua, orang yang hanya bersifat muktasid, hanya segitu-gitu juga, tidak ada perkembangan, tidak ada perbaikan, dan ngotot hanya ada di situ saja. Akan tetapi mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabiqun bil khairati biidznillah. Dengan hadirnya di sini, mudah-mudahan kita menjadi orang yang berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentang doa yang dijudulkan tadi,
Jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, karena ada kalanya doa seorang muslim tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu terjadi lantaran ada tentunya syarat-syarat doa yang tidak terpenuhi. Ada beberapa kriteria doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya adalah doa seseorang kepada saudaranya muslim tanpa sepengetahuannya, yaitu maksudnya doa tersebut dipanjatkan secara rahasia. Hal ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad bahwa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, asyra'ud du'a ijabatun du'aun ghaibun li ghaibi. Doa yang paling cepat ijabahnya adalah doa kepada orang yang tidak ada tanpa mengetahui kita di situ. Hal yang senada juga disampaikan oleh Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam Risalatul Mu'awana wal Muhadar wal Muwazzarah, wa inna du'a al-muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabun. Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya muslim tanpa sepengetahuannya adalah mustajab. Di samping kita harus sering mendoakan atau berdoa untuk diri kita sendiri, tentunya untuk mencapai ijabah yang paling cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah harus juga mendoakan kepada orang lain. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Kemudian timbul pertanyaan, sekarang mengapa doa seseorang muslim kepada saudaranya muslim tanpa sepengetahuannya sehingga lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa alasannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW, man min abdin muslimin yad'uhu li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malak walaka bimithli. Tidaklah seseorang muslim berdoa untuk saudaranya muslim tanpa sepengetahuannya kecuali malaikat akan berkata, dan bagaimana seperti yang engkau minta untuk saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Sehingga Imam Nawawi dalam Sahih Muslim menjelaskan maksud tanpa sepengetahuannya adalah orang yang didoakan tidak ada di tempat dan ia tidak mengetahuinya. Jadi selain kita berdoa untuk diri sendiri, itu mungkin sangat rentan untuk tidak kabulkan, bukan artinya tidak dikabulkan mungkin. Karena yang dikatakan kabul itu pasti akan diterima. Yang dikatakan ijabah itu pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijabah adalah jawab, kabul adalah menerima. Allah akan menerima dan Allah akan menjawab. Tidak mungkin doa seorang muslim tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikabul asal memenuhi syarat-syaratnya. Dan kemudian ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus membayangkan ketika kita mempunyai handphone akan menghubungi seseorang, kemudian kita tidak ada pulsa atau tidak ada kuota, tentu tidak akan sampai. Itulah barangkali sebagai gambaran agar kita dijawab, agar kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus punya syarat-syarat tertentu gitu. Akan tetapi mungkin ini sangat sulit dan memang tidak semata-mata harus dijawab, dikabul dan dijawab dan cair pada saat itu. Tapi ada doa yang mustajab adalah mendoakan kepada orang lain yang tidak ada di sisinya. Jamaah salat Jumat, malaikat adalah makhluk Allah yang suci dari dosa-dosa, karena kita tidak pernah
tidak pernah membuat maksiat kepada Allah, malaikat tersebut. Mudah atau tidaknya penghabulan doa memang ada hubungannya dengan kesucian diri orang yang berdoa. Hal ini sebagaimana yang disinggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sebagai berikut. Tsumma dzakara rajulu yutilus safara as'atha akbar yamuddu yadaihi ila samai ya rabba wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasahu haramun wa ghadayya bil harami fa'ata yustajabu lahu. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Ia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, "Ya Rob, ya Rob, ya Rob." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram pula. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin rahimakumullah. Dalam Kamus Al-Ma'ani dijelaskan bahwa kata amin, ya, amin, fungsi dari arti sebagai berikut. Amin ismu fi'lun amrin mabniun alal fati bima'na istajaba ta'ti fi khatimatid du'a. Ya, kalau diantaranya para hadirin ada yang belajar nahwu syaraf, memang kata amin untuk sepintas membingungkan juga. Amin itu apakah termasuk kalimat fi'il atau kalimat isim? Ternyata itu adalah kalimat isim fi'il. Jadi ada kalimat, ada isim, ada fi'il, ada haraf, tapi jarang dikenal dengan isim fi'il. Nah, kalimat apa yang ada di dalam isim fi'il itu? Yaitu amin. Amin itu adalah kata perintah, akan tetapi di sini sebagai doa kepada Allah. Jadi kita memerintah kepada Allah agar doa dan ucapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan meminta, akan tapi di sini intinya adalah berdoa. Amin. Amin adalah isim fi'il, di sini juga dikatakan yang dibaca fathah. Ia mengandung makna, ya Allah kabulkanlah doa ini. Amin diucapkan atau ditulis sebagai penutup doa apabila kita atau siapapun berdoa. Maka apabila siapa saja yang mendoa, jangan langsung amin, 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 akan tetapi tunggu dulu beberapa kalimat yang selesai baru katakan amin. Jadi tidak perlu namanya alhamdulillahirabbil Allahumma umpamanya Rabbana la tuzigh qulubana, amin, amin. Ya, jangan seperti itu. Jadi kita selesaikan dulu kalimat yang begitu panjang, yang begitu menarik, kemudian baru aminkan. Jangan amin, amin, apalagi dengan amin yang semata-mata tidak khusyuk gitu. Tetapi perkataan amin harus memang disertai dengan hati sanubari kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, orang yang berdoa benar-benar harus ikhlas. Hal inilah yang pernah dijelaskan oleh Syekh Menawi dalam Fadil Qadir Syekh Al-Jami As-Saghir. Lianna doa sara aqrabu ilal ikhlas wa ab'adu minar riyah. Karena sesungguhnya doa secara rahasia, doa tanpa sepengetahuan orang yang didoakan lebih dekat pada keikhlasan dan lebih jauh daripada riya. Itu mungkin kita bisa menyimak sendiri ya, bagaimana kita mendoakan kepada orang lain dengan doa diri kita sendiri. Akan tetapi di dalam hadis ini menjelaskan bahwa untuk mendoakan orang lain tentu akan artinya doa kita pun akan mengikuti, akan diikuti juga, akan diijabah. Karena kita mendoakan orang lain mungkin tidak begitu, tidak penting, merasa tidak penting. Akan tetapi kalau kita sudah mengetahui hal ini sangat baik, maka lakukanlah.
Sehingga para ulama, para ustadz atau siapapun orang-orang soleh sering mendoakan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu artinya berdoa untuk semua. Maka kita juga harus sering-sering mendoakan orang lain. Apabila orang lain itu malah orang yang kurang baik kepada kita, semoga mereka itu menjadi baik dan menjadi soleh. Orang itu tidak baik dan tidak benar, semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Ketiga, doa seperti ini memiliki kekuatan 70 kali lipat dari doa yang diketahui oleh orang-orang yang didoakan. Hal ini berdasarkan keterangan dalam Musnad Abdul Razik. Da'watu bisarri ta'dilu sab'ina da'wata fil alaniyah. Satu doa yang dirahasiakan sebanding dengan 70 doa yang dilakukan secara terang-terangan. Kenapa? Karena dibantu oleh malaikat. Malaikat adalah sesosok makhluk yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ketiga alasan mengapa doa yang dipanjatkan untuk orang lain tanpa sepengetahuannya lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita mendoakan seseorang agar ia dianugerahi keadaan yang lebih baik, misalnya kita tidak perlu memberitahukan hal itu kepada orang tersebut karena dia khawatirkan hal itu justru akan mengurangi keikhlasan kita, dan bahkan kita menimbulkan ada yang bersifat ria atau takabur. Pasalnya seperti inilah yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ada kriteria bagaimana yang mestinya kita didahulukan untuk berdoa atau mendoakan. Pertama adalah tentu adalah doa untuk diri sendiri. Kedua, doa untuk orang tua. Kita semua sudah hafal mungkin, Allahumma gfir lahum warhamhum kama rabbayani shaghira. Juga doa untuk keluarga, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, di antaranya itu. Kemudian juga doa kepada guru, yang guru apapun, guru sebagai yang memberikan pelajaran kepada kita. Tidak harus guru itu hebat, tidak harus guru itu pintar. Apabila pernah memberikan sesuatu kebaikan atau sesuatu pengajaran kepada kita, itu juga perlu dijadikan kriteria untuk didoakan. Kemudian orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh tentu sering mendoakan kita, di antaranya seperti tadi Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Berarti pengampunan itu bukan hanya untuk diri sendiri, akan tetapi untuk umat mukmin dan umat muslim. Kemudian tentunya kita kepada pimpinan kita yang adil, pimpinan kita yang belum adil, semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pimpinan yang adil yang mungkin saat ini sedang viral seperti Pak Purbaya, sangat bagus sekali kita mendoakan kepada beliau, semoga beliau diberikan kekuatan, diberikan ketangguhan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum, innal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah sekelumit yang saya sampaikan di depan hadirin jamaah Jumat. Semoga yang kita sampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mendengar, memperhitungkan dan mengijabah. Dan apabila ada sesuatu kekeliruan atau kesalahan, mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskan kepada ucapan dan penyampaian saya. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua kita diberikan kebaikan selama hidup kita untuk menjelang kematian sehingga berakhir dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la haman illa farajtahu wa la dainan illa qadaitahu wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika. Allahumma inna dhalamna anfusana zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada lagi barangkali satu doa yang mudah-mudahan kita berdoanya dengan khusyuk dan hikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan barangkali di antara kita ada pada saat ini ada dalam kesulitan. Doa mungkin bagi bapak-bapak atau siapa saja dalam mengalami sesuatu hal yang kurang berkenan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan melancarkan. Doanya mari kita baca bersama, dan kita walaupun umpamanya aghithni akan tetapi kita mengikuti kalimat. Kalau umpamanya aghithna adalah untuk kita semua bersama-sama. Ya mughithu, ya mughithu, ya mughithu, aghithni, 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 wa yassir li amri, wa farij hamli, wasrah sadri, warhamni rahmataka ya rabbaghfir jami'i dhunubi allati a'laha wallati la a'lamaha. Ya rabba antal karim, antal ghafur, antal hayyul qayyum. Ya rabba in kana hunaka dhanbun yuhawwilu baina wa baini istajabatuka li du'aika fa ya rabb firli warzuqni min haitsu la asibu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.